jadi kurus, turun 5 kilo. Dan itu jujur ya apa? Berarti kita harus sering patah hati. Parah bro. Kita harus sering patah hati berarti. Kalau kan aku wanita. Hai guys, welcome back to Inza Fizi. Seperti yang kalian lihat ya di video ini, gue nggak sendirian hari ini ya teman-teman. Sebelumnya buat kalian yang belum pernah cek video-video Inza Fizi, silahkan banget langsung cek aja videonya. Kalau misalnya ada yang kalian suka, silahkan berikan like, berikan komentar, dan jangan lupa untuk share ke teman-teman yang lain ya guys. Semoga kalian selalu dalam kondisi sehat ya teman-teman. Nah, guys, hari ini kembali lagi di Zodiac Series nih teman-teman. Jadi di sini ada Ibu Leo 1. Oh, Leo 1 atau Leo 2? Leo 2, Leo ada 2. Leo 1. Oh iya, sorry. Gue ada Leo 1 di sini, ada Ibu Leo 2, kemudian ada Leo 3. Bapak Leo 3, dan hari ini wajah baru. Sagi. Ada Sagi. Halo, kita semua geng api di sini saling membakar teman-teman. Bakar terus, bro. Let's go. Nah, sebelumnya kalau kalian ada yang follow Instagram gue, kalian mungkin juga udah pernah tahu ya, gue sempat kasih questions gitu ya untuk bertanya mengenai resep atau obat patah hati menurut kalian. Nah, jadi kalian udah bisa tahu kira-kira kita akan bahas apa hari ini. Jadi memang topik kita teman-teman hari ini mengenai breakup and how to move on ya. Topik yang perih kayaknya untuk dibahas. Anak sad boy datang sini, sad boy. Nah, kita langsung mulai aja nih ya teman-teman. Kalau ngomongin soal breakup sendiri itu apa sih? Breakup itu adalah akhirnya sebuah komitmen Thank you. dalam romantic relationship ya dengan dating partners lo nih gitu. Nah, buat teman-teman sendiri nih dari Ibu Leo 2, Bapak Leo 3 dan Abang Sagi di sini ya. Pernah enggak sih kalian mengalami breakup? Oh, tentu saja dong. Oh, tentu saja. Gimana pengalaman breakupnya Ibu Leo 2 mungkin? Wah, itu sangat bitter ya kalau terakhir ya. Aduh. Enggak sangat bitter juga sih. Karena udah move on ya, jadi udah nggak terlalu bitter lagi sih. Oh. Nggak bitter sih, tapi lebih ke kita kan zodiak api ya, lebih berapi-api sih, lebih kayak pengen mencaci maki. Oh, the amount of hatred. Udah sampai Buset. itu ya. Iya, udah sampai titik di situ kayak mungkin kalau ngeliat mukanya mungkin pengen gue jambak dan gue gunduli kayaknya. Berat omongannya, berat. Tapi kalau boleh tahu waktu itu pacarannya berapa lama? 8 bulan aja. 8 bulan tapi udah bisa nyakar-nyakar orang gitu. Berarti sangat pahit ya sampai di stop aja gitu ya. Ini levelnya tuh, level of disgust-nya tuh lewat. Sampai segitunya lah pokoknya ya. Iya, karena kayak gue kan dari sisi perempuan ya, dan maksud gue tidak melihat, ya gue kan berpacaran dengan pria, dengan laki-laki, dan gue melihat dia itu nggak laki istilahnya, maksudnya nggak gentleman lah istilahnya. Maksudnya the way he treats me at the end of the relationship itu nih deh gitu, kalau lu mau bawa gue ke altar lah. Itu Tapi kalau boleh tahu waktu itu yang mutusin lu atau dari pihak dia? gue Oh, lu yang mutusin. Akhirnya lu udah decide dengan pokoknya. ya menyesal sih waktu itu, nangis 8 bulan juga sih move on-nya sih. Oh, move on-nya juga 8 bulan ya? Jadi kayak setara lah dengan waktu pacarannya itu mungkin ya gitu. Tapi ya semuanya sudah selesai dan gue sudah move on, bener-bener move on, udah punya yang baru juga. Oh, siap. Gitu, and I'm happy with that. Congratulations. Gitu. Happy, oke. Gitu sih. 8 bulan ya. Putus move on 8 bulan tuh lama atau sebentar? 8 bulan tuh Rasanya sih lama sih. Sebentar. Atau lama? Rasanya lama. Jadi pacaran 8 bulan rasanya lama sih. Pacaran 8 bulan rasanya bentar. Move on 8 bulan itu rasanya lama. Oh, gitu. Oke. Wah, gue cuma jebak dong. Soalnya pacaran bentar banget, move on-nya bentar juga dong berarti. Anda jangan ngajak ribut. Tolong. 8 bulan lumayan loh. Lumayan ya? Lumayan. Berarti pacaran 8 bulan lumayan lah waktunya. Banyak suka dukanya itu. Mancing. Bentar lagi curhat ya semuanya. Ya, itu pengalaman yang berat banget gitu ya. Kebetulan sih waktu itu lagi diterpa corona ya, jadi nggak terlalu banyak momen-momen yang sharing together gitu lah pokoknya. I see. Jadi itu membantu sedikit lah gitu. Oke. Kalau dari pihak Bapak Leo 3 gitu. Apa?
Anda pernah mengalami breakup juga? Oh pernah dong. Manusia pacaran pasti pernah break up. Pernah breakup. Oke. Ada pengalaman pahit yang gimana banget nggak? Kala itu. Ada lah. Ada yang sampai galau, move on-nya lama. Berapa lama? Wah, misalnya kalau ngomong literally yang sampai menurut gue move on tuh kayak apa, itu udah sampai tahunan sih, 2 tahun gitu. Ada ya kalau dulu gitu. Itu pacaran juga 2 tahun tuh. Sama nggak tuh? Kayak gua. Pacaran bentar, putusnya lama, nggak menjebak ya. Kurang ajar. Enggak lah, ada pacaran lama, putus juga lama ada. Move on-nya lama juga ada. Ada yang sampai tadi putusnya dalam sepahit apa gitu ya. Ada yang pahit dari segi fisik, mental, ada yang dari segi material, ada juga. Gitu. In the end of the day, everything is good. Semua baik-baik aja lah. Is it really good? Or you pretend to be good? God my blessing. Tuhan masih menyayangi gue coy. Ternyata pas gue putus, gue single, gue sedih. Tapi pas gue jalan hari-hari, tidak seburuk itu gitu. Malah kalau dipikir ke belakang, mau diulang lagi gak? Ya udah emang lebih baik kayak gini sih gitu. Putus emang ternyata better gitu loh. Karena ternyata ada hal-hal yang gue dapat yang positif dan baru yang gue dapat setelah gue pas nggak pacaran sama orang ini lagi gitu. Jadi malah justru jalan terbaiknya malah ya diakhiri gitu hubungan ini. Gitu. Iya, contoh kecil nih, gue pacaran kan waktu gue habis sama dia nih. Pas putus kan gue sendirian. Terus akhirnya kan gue jalanin hari-hari dengan ya lebih luas, akhirnya ketemu orang baru misalnya. Dan ternyata orang baru ini sekarang ceritanya jadi teman baik gue nih. Lama-lama kalau dipikir ke belakang, kalau gue nggak putus gue gak kenal orang ini kali. Gitu bro. Secara orang ini ternyata baik sama gue, teman baik, nolong gue banyak dan gue nolong gitu lah. Jadi akhirnya lebih baik begini. Gitu adalah contohnya. Tapi kalau sekarang lagi single atau mencintai hidup, gue pacaran sama alam. Gue trihager coy. Noted. Oke, noted. Next kita pindah ke Bang Sagi. Bang, kalau lu gimana? Soal breakup ini kayaknya mantannya banyak nih. Jangan gitu dong. Ada nggak pengalaman-pengalaman yang menurut lu lu melewati fase breakup tuh gimana Bang kala itu gitu? Atau yang memorable maybe? Kalau gua sih ya mungkin rata-rata ya. Biasanya kalau orang habis putus itu dia pasti sedih, ya kan? Terus mengenang, biasanya kayak di saat ini kita lagi ngapain sama pasangan kita masing-masing. Ya istilahnya ya adalah yang berubah gitu loh setelah putus. Ya itu apa ya, awal-awal sih pasti kita kan sendiri. Justru karena sendiri itu yang bisa bikin kita nggak bisa move on. Sendiri itu malah bikin nggak move on. Make sense. Karena apa? Betul. Kita sendiri nggak ngapa-ngapain, ya kan? Kita bingung gue mau jalan ke sini sendiri, nanti jadi kepikiran, ya kan? Ya kalau gue cara ngatasinnya ya, gue hangout sama teman-teman gue. Lu pergi sama teman-teman lu itu kan lu nggak harus sini lagi ngapain, sini lagi ngapain. Gue dulu kayak begini harus sama dia begini enggak. Kalau sama teman-teman lu bebas. Lu bisa have fun sendiri bareng sama teman-teman, nggak kepikiran yang hal-hal yang menurut gue negatif untuk mengingat yang lama-lama lah. Lama gitu. Jadi ya gue ngatasinnya ya dengan cara ya gue pergi sama teman-teman gue yang istilahnya breakup itu. Nah, kalau lu pacaran pasti lu rata-rata kebanyakan waktu yang lu habisin pasti sama pasangan lu. Harusnya begitu. Ya kan? Harusnya begitu. Nah, makanya kalau move on itu ya gue nggak terlalu lama sih. Lu nggak terlalu lama. Karena lu udah tahu cara untuk melewati itu. Ya memang pasti awal-awal lu biarpun pergi sama teman-teman lu ya pasti
tetap kepikiran. Cuman kan pasti teman-teman lu adalah nasihat yang masuk. Teman-teman lu tau lah kondisi lu kayak gimana nih. Temen lu tahu putus, pasti mereka cari jalan keluar. Oke. Tapi kalau misalnya cowok tuh emang banyak banget yang lebih sering diputusin ya, gitu. Apa kalian pernah punya pengalaman putusin cewek gitu dalam hubungan kalian? Jadi apa tadi? Kalau kebanyakan cowok itu yang diputusin ya? Bisa sih. Kalau sejauh pengalaman gue ketemu orang, emang lebih banyak si cowok ini yang diputusin sih. Karena biasanya orang-orang yang diputusin ini, gue ngeliatnya ya, waktu itu kebanyakan cowok ini tuh pas mungkin dia lagi mencoba langgengin atau dia mencoba berjuang, lebih ngotot buat langgengin ini hubungan. Tapi ceweknya yang lebih dulu merasa kayak nggak bisa gitu, akhirnya aja deh gitu. Jadi cowok ini putus dalam keadaan ya gue mau effort juga ya udah putus gitu. Jadi memang kayaknya sih ke sejauh pengalaman gue kebanyakan cowok yang kayak gitu ya. Tapi bukan berarti yang cowok yang mutusin nggak ada. Cowok mutusin ada. Kalau di kasus kalian pernah putusin cewek nggak? Ini kan nggak apa-apa ya, terbuka aja gitu kan. Pernah sih. Wih, wow. Ganteng kali brother Ganteng gua. banget brother. Jangan gitu dong. Keren. Berarti tetap juga cowok bisa aja ya. Bisa lah. Juga bisa ya. Ya Yang semua mengambil inisiatif juga. semua ada kemungkinan lah. Oke. Nah, dari tadi pas kita ngobrol-ngobrol gitu ya, kalian juga sebenarnya tadi udah kayak spill sedikit gitu ya, beberapa fase-fase tahap setelah breakup nih. Nah, setelah gue riset nih guys, jadi ada 5 tahap breakup gitu ya, setelah lu mendengar kata, ayo kita putus nih gitu. Nah, akan ada beberapa tahapan yang terjadi, cuman mungkin dalam prakteknya bisa loncat-loncat nih, jadi orang tuh nggak semua sesuai urutan gitu. Yang pertama itu adalah tahap denial. Tahu? Dia ketawa kenapa nih? Tahapnya adalah Gue juga ketawa. tahapnya denial teman-teman. Jadi denial ini tuh adalah ketika lu merespon dari info yang tidak diinginkan gitu ya. Dan di saat itu tuh adalah tahapan ketika lu berharap partner lu tuh akan kembali sama kita. Gitu. Nah, tahap denial ini adalah tahap yang paling sulit ya untuk menjadi lu bisa menjadi rasional kembali gitu ya. Dan ini gue rasa kalau gue ngeliat dari pengalaman teman-teman gue juga itu benar. Denial ini tuh sangat sulit sekali. Dan setiap orang punya waktu yang berbeda-beda untuk melewati tahap denial ini. Nah, terus yang kayak tadi, makanya kan sempat kayak si Abang juga bilang, kayak itu saat-saat kadang-kadang kita ingat momen-momen bahagia gitu ya sama your ex gitu. Nah, itu masuk tahap denial. Nah, yang kedua itu adalah tahap anger. Jadi lu tuh marah. Kenapa kok senyum-senyum? Ini ada apa sih? Kalau senyum-senyum gini kan rasanya kayak tolong spill kayak flashback ke memori sebelumnya kan. Jadi Kita kan pernah break up semua kan. Jadi kayak pas denial ya pernah sih. Anger ya pernah sih gitu rasanya. Kalau dipikir-pikir tuh lucu. Iya lucu Kita kayak ngelakuin dulu break up musim move on begini. Ini kalau diingat-ingat kok gue bisa begitu? Iya, kok gue bodoh banget gitu. Tapi kalau kita ngomongin geng api nih ya, kalian kan anger issue kita lumayan ya. Iya, gitu. lumayan. Kayak tadi gue ngomongin aja kan masih kayak ya gue udah move on sih. Tapi kalau gue sampai lihat orangnya lagi sih pengen gue jambak gitu istilahnya gitu. Ya kan api kan, berapi-api kan gitu. Tapi ya gue bukan dalam tahap anger, gue udah move on gitu. Tapi gue nggak suka aja sama orang gitu. Dendam banget orangnya. No comment. Not my zone. Ya gitu. Not my zone. Leo kan gitu. Ya kita maafin, tapi nggak akan kita lupain. But forgive ya. Iya, kita maafin, nggak akan kita lupain. Gue berasa dikeroyok. Emang kalau Sagittarius gimana Sagittarius? Kan sama-sama juga, api. Iya, tipikal yang juga nggak sih? Ya, pada saat emang ada beberapa momen yang pasti bikin kita yang masih berpikir bete, kesel. Cuman ya Sagi itu kan lebih gampang ngeluarin emosi, tapi gampang hilang juga. Oh, I see. Jadi kayak misal lu kayak misal break up gini, lu kesel kenapa dia begini, tuh istilahnya nggak ngehargain. Contoh lah nggak ngehargain gua gini. Tapi selang beberapa waktu pasti hilang.
Jadi dia nggak terlalu untuk memikirkan dia dulu begini nih, dia dulu begini nih, gue benci sama dia begini, enggak. Istilahnya ya setelah gue istilahnya udah move on atau belum move on, kalau misalnya dia mau jadi teman-teman, nggak masalah. Tuh. I see. Jadi kalau Sagittarius kayaknya lebih kalem dikit lah ya dibanding Leo. Kayaknya sih gitu. Walaupun sama-sama api ya. Sama-sama api. Ya tergantung orangnya sih, Balik orangnya lagi keras apa enggak. Tergantung juga kan, kita nggak tahu maksudnya ketika dalam hubungan itu kan apa yang si pasangan kita berikan ke kita kan kita nggak tahu dampaknya. Maksudnya rasa sakit itu kan masing-masing pasti take it differently gitu loh maksud gua kan. Jadi kembali lagi ya, misalnya contoh kalau kayak kasusnya, iya nih cowok gua, ya gua putusin cowok gua karena dia selingkuh. Kayak ya udah jelas gitu kan. Tapi mungkin at one moment yang sebenarnya dia masih baik sih, tapi nggak separah itulah gitu kan. Jadi depends, balik lagi masalah kasusnya putus itu kenapa juga sih gue rasa sih. Oke, lanjut nih teman-teman. Setelah ada fase denial dan anger, itu adalah fase bargaining. Nah, di fase bargaining ini ternyata jadi ada tahapan ketika lu sebenarnya ingin mencoba membangun kembali sama orang ini gitu loh. Tapi udah mulai mikir worst case kalau nggak bisa. Tapi udah mikir kayak di satu sisi, karena lu merasa, oh nih orang tuh punya qualities yang mungkin gak akan bisa digantikan oleh orang lain, gitu loh. Apakah gue akan bisa hidup nih tanpa dia gitu. Nah itu adalah tahap bargaining. Terus biasanya orang-orang di tahap ini tuh mulai ingin berpikir, udah deh nggak apa-apa, abis kita putus kita jadi teman aja, gitu. Nah tapi menurut kalian, ketika lu setelah putus, lu bener-bener ya udah deh gue terima, gue tetap mau jadi temannya lu, itu efektif atau enggak? Buat gue kurang. Kenapa? Karena kayak lu kan udah pernah berhubungan, maksudnya kan kita semua berhubungan nih, relationship, tapi kayak itu kan romance gitu. Dan untuk balik ke friend lagi itu gua rasa susah karena lu sudah pernah intim sama dia. Bukan intim hal-hal fisik ya. Nggak apa-apa sih. Maksudnya itu urusan lu. Ya itu urusan kalian. Itu urusan kalian sih. Maksudnya intim dalam hal personal, maksudnya lebih kenal siapa kita, gimana, apa yang kita rasain, itu kan lebih intim kan mengenal kita. Dan untuk kembali jadi teman kan tidak seintim itu gitu loh. Jadi kayak untuk kembali lagi kayak undo the process itu kayaknya agak aneh, agak awkward sih kalau gue sih gitu. Kalau mantan yang gue udah pernah sharing perasaan gue, apa yang gue rasain, tentang isinya gue lah gitu. Dan kembali jadi teman, terus cuma ngebatasin jadi teman, itu kayaknya agak gimana ya, agak susah sih sebenarnya gitu. Dan kalau jadi teman tuh kayak, apalagi kita udah putus terus jadi teman, itu tuh kayak masih ada bayang-bayang dia istilahnya gitu loh. Gitu. Okay. Tapi kalau misalkan dari lu sendiri, misalnya lu setelah putus nih, tapi udah dalam sekian waktu yang lama, lu masih bisa berhubungan dengan mantan itu atau tidak? Kayak memberikan batasan as a friend. Kalau ini kan kayak tadi yang gue jelasin itu kan adalah kasusnya ketika memang lu dalam masa breakup gitu ya. Itu langsung, yaudah deh gue terima, gue jadi teman lu gitu. Iya, itu gue pernah sih dalam masa bargaining, pernah sih jadi teman dia, kayak kontak-kontak dia, tapi ya kita pernah keluar lagi bareng gitu. Tapi kalau dipikir lagi, ya itu nggak sehat sih. Maksudnya kayak ketika gue akan mencari pasangan yang baru dan gue masih temenan sama dia, itu tuh kayak istilahnya gue ngebuka pintu untuk pacar yang baru, tapi masih ada dia di depan pintu gue. Orang nggak berani masuk ke pintu gue karena masih ada mantan gue. Gue paham nih arahnya. Gitu. Jadi begitu juga, itu gue temenan sama dia, itu kan menutupi jodoh gue dan jodohnya dia juga gitu. Di pintu dia pun sama, di pintu dia buka selebar apapun, tapi ada gue di depan pintu. Cewek-cewek yang mau masuk, oh masih ada mantannya, oh masih ada teman, masih ada cewek tuh yang di depan pintu. Jadi orang lain tuh nggak berani deket. Gitu, jadi kayak kayak mau ini, tapi dia kayak masih deket deh sama mantannya, balik kali ini sama mantannya gitu. Kalau lu tuh tipikal yang bisa berteman dengan mantan atau enggak? Oh tidak. Oh kalau lu no banget ya berarti, no nggak bisa ya. Musuh. Gak musuh juga sih. Kayaknya gue udah tau nih Sagittarius tuh kayak mancing perang deh orangnya. Iya nih kayaknya tolong ya siapa. Oke. Gak musuh juga sih, cuma kayak ya kalau nggak perlu berteman nggak usah berteman gitu.
Oh, oke. Ngapain? Interesting, ya. Asing. Orang asing itu. Oh, interesting. Kalian berdua juga punya pendapat yang sama? Gimana? Ada sama, ada mirip-mirip. Jadi Sesuatu. dengarkan baik-baik. Oh, siap. Nggak, ini kembali lagi ya, gue disclaimer dulu. Tiap orang prinsipnya beda-beda. Jadi yang mau gue sampaikan prinsip gue, siapa tahu mewakili berapa orang. Kalau putus sama si A misalnya, akhirnya si A ini temenan sama gue kurang nyaman. Walaupun akhirnya gue udah mau bergening, akhirnya gue realis dan gue tahu gue yang bisa temenan aja, nggak bagus lah pacaran, dan lain-lain. Akhirnya gimana gitu. Nah temenan ini, memori ini masih ada buat gue. Walaupun gue udah nggak sayang misalnya, tapi memori ini masih ada. Oh dulu gue pernah pacaran, misalnya gitu. Walaupun itu ada dan gue udah biasa aja, memori ini masih ada. Yang bikin gue harus ngedeal, memori ada tapi nggak boleh, gue harus profesional. Memori ini ada, nggak boleh, gue udah temenan, harus sadar. Nah sebenarnya itu bisa diatur bener. Tapi sampai harus ngatur gini, menurut gue merepotkan. Iya, betul. Buat gue gitu. Gue nggak suka hal-hal yang merepotkan. Betul. Jadi mendingan kalau ngomong better yang mana, buat gue, mending lu nggak usah ada dulu di circle gue. Ya kecuali yang nggak bisa ditolong ya, datang ke undangan ulang tahun temen yang gitu nggak bisa gue tolong. Cuma kalau kayak nongkrong itu mendingan gue nggak bisa, mending gue nggak usah. Even though I can make it normal, bagi gue itu udah parah banget, ganggu pikiran gue. Gue udah males, udah gak asik nih, bad vibes nih. Gue harus ngurusin yang kayak gini lagi, mending gak usah gitu. Jadi kalau misalnya gue temenan lagi, bisa tapi dalam waktu gue udah lupa sama kenangan ini. Atau yang kayak sekelibat, oh kayak gue pernah ya di McD dulu ya, misalnya gitu. Nah itu biasanya dalam waktu 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun. Buat gue. Jadi gue ketemu tuh udah dengan, ya udah biasa aja gitu, karena udah nggak ada memori lagi dan fokus gue, kepentingan gue udah nggak ada lagi yang harus mikirin hal-hal yang merepotkan gini gitu. Dunia udah beda, karir udah beda, situasi status mau nikah mau pacaran udah beda, udah punya anak kayak gimana sih, udah kayak udah skip lah gitu loh. Nah kalau versi gue begitu. Benar-benar. Ada mirip ya kan? Iya. Tapi mungkin ada berapa yang beda mungkin kok. Itu menurut Aing. Dia udah senyum-senyum, ini tanda-tanda kayak kenapa? Diomongin aja. Kenapa? Jangan ditahan-tahan. Jangan ditahan-tahan, kenapa? Permen. Ini kan diskusi, boleh setuju, boleh enggak gitu. Nggak salah juga dengan yang mereka bilang. Prinsipal sih. Cuman kalau gua orangnya memori itu nggak bakal bisa hilang. Mau lu udah puluhan tahun pasti aja tetap ingat. Ya mungkin adalah beberapa memori yang kita lupa. Iya, jadi tapi tinggal pasti sekelibat. aja tetap nyantol. Tuh. Jadi menurut gue memang untuk di awal-awal putus itu kita pasti masih ada istilahnya ya, ada yang berharap balik lagi, ada yang tidak berharap, ya kan, tergantung mereka putusnya kayak gimana. Cuman mungkin kalau untuk jadi temen, ya kalau gue sih nggak masalah. Oke. Karena apa ya, setelah dari putus pasti kan ada fase-fase kita sama teman-teman kita. Dari fase kita sama teman-teman itu kita bisa ngelupain yang istilahnya status, ya kan. Memang memori kita masih tetap ingat. Tapi ya kalau gue orangnya lebih baik gue punya banyak teman dibanding gue punya banyak orang asing. Gitu. Karena apa? Ya semakin lu punya banyak teman, semakin lu mendapatkan banyak pengalaman. Betul. Setuju. Nah, pengalaman dalam hal entah hidup, entah asmara, entah pengalaman kerja, cari duit segala macem. Tanpa temen lu nggak bisa. Ya kan? Jadi daripada menjadi orang asing lebih baik jadi teman. Ya istilahnya mantan ya. Istilah buat gue sih status doang sih. Cuma memang kita pasti
teringat ke dia. Iya, Pasti betul. ada memori-memori attach gitu. Betul. Jadi menurut gue tergantung orangnya. I see. Nah, gue terakhir nih, ada lagi yang mau gue sampein nih. Betul yang dia bilang. Nah, cuma kalau buat gue, prinsip gue balik lagi, yang kayak misalnya, gue tuh ada sih, gue ngeliat temen gue yang kayak misalnya lu atau temen gue yang lain, ada yang bisa gitu habis putus, temenan kayak biasa aja gitu. Nah, kalau gue akuin dari awal, gue kurang bisa. Maybe I think because I already know too much about her. For example, dia belum makan siang, karena tipikal orangnya workaholic. Oke. Gue udah bisa temenan dan nongkrong sama circle gue, ada dianya. Gue tahu dia belum makan, cuy. Tapi gue harus biasa aja. Itu rasanya buat gue ada guilty feeling. Kayak Hal-hal awkward kecil gitu loh. Ya, gitu Ya. ya. Kadang tuh Ini kayaknya dia belum makan deh. Nah, Gue when masih I'm- ingetin gak sih gitu. Itu dia when I'm trying to say to her, don't forget your lunch. It feels so, I don't know. tingling gitu ya. Iya. Kayak ini bukan zona gue lagi, men, gitu loh. Udah bukan urusan lo lagi. But I'm already get used to it gitu. Jadi kayak ini merepotkan buat gue. Iya. Insting lah, Ya, insting. merepotkan seperti ini yang tadi gue bilang gue nggak mau urusin, mendingan gak usah gitu. Nah, hal-hal kayak gini yang gue antisipasi. Soalnya ceritanya yang versi makan siang ini itu terjadi lah di gue yang dulu. Itu yang bikin gue gak nyaman. Mungkin ini salah satu dari berbagai contoh lain yang coping mechanism gue bilangnya ya kalau emang udah putus jangan dulu. Gitu. Gitulah, gitu doang. Oke. Out. Menarik ya. Kalau gue sih termasuk yang sama kayak Roland sih, gitu. Jadi karena gue punya prinsip, balik lagi itu kan prinsip ya. Prinsip bahwa kita itu nggak akan pernah tahu orang itu bisa berbuat apa buat kita, gitu. Suatu hari nanti gitu. Jadi alangkah lebih baik daripada jadi orang asing, lebih baik jadi teman. Karena balik lagi tuh status, gitu. Tapi memang kembali lagi ke orangnya dan hubungan lu dengan orang itu. Terakhir tuh seperti apa gitu. Kalau misalnya menurut gue sih orang ini memang memberikan efek yang sangat negatif buat lu, ya udah gitu. Dan dipaksa. Tapi kalau misalkan memang ternyata dalam hubungan itu ada hal-hal tertentu yang contoh misalnya nih lu berhubungan dengan dia, oh ternyata putusnya gara-gara masalah agama misalnya kayak gitu. Itu kan masalah-masalah yang menurut gua kayak di luar Iya, itu kan about your belief gitu loh gitu kan. Atau mungkin masalah keluarga dan segala macam. Nah, itu kan balik lagi tapi kan memori indah itu tetap ada. Orang ini tetap pernah berbuat baik sama kita. Betul. Gitu sih. Tapi permasalahannya dia berbuat baik sama kita ketika kita pacaran. Tapi kalau kita pas jadi teman atau jadi mantan dia berbuat baik Ini tidak. kayaknya dalam banget. Kayaknya Gitu aja sih. Oh, I see. Gitu aja. Apakah dia akan tetap memperlakukan kita baik kalau kita jadi teman atau mantan apa enggak? Itu Hidupnya aja sih. kelak-kelok. Jelasin. Gitu Ceritain. gitu Nggak paham aja dia, nggak paham. sih. Ceritain. Maksudnya gue mungkin terlalu berpikiran negatif kali ya sama orang gitu. Jadi gue juga tidak mengharapkan lebih dari orang gitu. Jadi kalau misalkan gue tuh bukan kayak lu gitu yang kayak kita nggak tahu suatu saat kita akan butuh atau enggak. Well, mungkin orang yang kayak dia, maksudnya kita butuh dalam hal konteks apa nih? Konteks job, pekerjaan atau gimana? Anggap aja ini orang mantan kita sales gitu. Ya kita perlu misalkan sales gitu. Di luar sana banyak kok sales, nggak cuma dia gitu. Jadi sebenarnya memang kembali lagi ke orangnya, kan, personal. personalnya itu sendiri kan. Bagaimana lu dengan orang ini? Kalau emang dia tuh memberikan efek negatifnya, kayaknya nggak bisa nih Jer gitu. Jer, nggak Iya. bisa nih Leo 1 gitu. Nggak bisa. Nggak denger. Nggak bisa gitu. Iya. Ya tapi sebenarnya ya balik lagi ke orangnya sih. Kalau gue sih lebih baik gue tidak usah temenan karena gue lebih baik mencari yang lain. Gitu. Cari sales yang Ya. cari sales yang lain. Kalau emang gue perlu yang dia keahliannya dia, gue cari orang yang punya keahlian kayak dia sebagai profesional, bukan dari mantan. Karena nanti kalau nggak tahu ya, kalau gue mungkin gue akan mencoba profesional, tapi kita nggak tahu kapan kita digoda, kapan kita tangled antara profesional sama relation dan memori di belakangnya. Kita masih manusia, kita masih bisa jatuh gitu, masih bisa tangled segala macem gitu. Jadi gue sama kayak MT, gue nggak mau menyusahkan diri gue, jadi gue mending gue potong aja gitu. Tapi ada tambahan lagi kecil nih. Nah, si prinsipal gue yang kayak gitu, gue antisipasi sama contohnya ya.
kalau gue udah teman banget dari awal, gue pacaran terus pas putus, terus yang kayak gue prinsip gue bilang gue nggak bisa temenan sama lu, itu susah karena dari awal udah temenan. Makanya contoh prinsipalnya kalau buat gue, ini sekalian buat kalian bisa mikir-mikir nih, gue ini bukan tipe orang yang pacaran sama circle gue. Gue selalu pacaran sama orang di luar circle gue. Kenapa tuh? Mungkin gue berpikir pas amit-amit putus gue kelar itu lebih gampang. Gitu mungkin. Tapi kayaknya prinsip ini udah ada sebelum antisipasi putus ini sih. Prinsip ini udah ada. Gue dari dulu selalu deket dan pacaran sama orang di luar circle gue. Gue nggak tahu kenapa gue nggak pernah bisa pacaran sama orang yang satu circle sama gue. Teman-teman gue banyak yang pacaran satu circle. Ada yang married, ada yang berhasil happily ever after. Gue mau coba deket sama yang satu circle, doesn't feel right. Gue nggak bisa gue gitu loh. Gue pernah denger sih, ini juga pas tadi si Bapak Leo 3 ini ngomong ya, gue tiba-tiba kepikiran. Dulu tuh juga ada temen gue ngomong kayak hal yang sama gitu. Gue paling gak bisa ya pacaran itu mulai dari sahabat. Nggak tahu cok, gue juga nggak bisa gue. Temen gue bilang gitu. Iya, sama, tapi sama. kalau di kasus gue, maksudnya gue pernah sama sahabat gitu. Jadi kayak ya biasa aja gitu. Tapi kalau dia nggak bisa gitu, gue nggak bisa gitu kan. Kalau nggak nanti pas balikannya jadi bingung gitu kayak. Karena banyak emotional memories karena tuh attach you banget startnya gitu. as a friendship. Jadi kalau gue tuh selalu mikirnya tuh kayak kita temenan nih, antara temenan biasa itu nanti cabangnya dua, satu relationship jadi pacar, satu BFF gitu. Jadi kalau lu udah ke BFF, lu kalau mau kesini nggak bisa sebenarnya. nggak bisa. Oh iya, Nggak gue bisa, kayak gitu. cabangnya tuh udah beda Iya. gitu loh. Gitu. Menarik Gue ya. tuh ya itu cara pikir gue sih. Jadi kalau lu udah terlalu deep di sini, lu nggak bisa pindah ke sini nih tiba-tiba gitu. Jadi before you go to be, gue belum pernah mengalami sampai kasus yang begitu kali ya. jadi sebelum lu jadi BFF, lu harus tentuin nih cabangnya mau kemana gitu. Maksudnya tuh nanti setelah lu putus lu jadinya canggung. Iya, Iya. awkward kan, kayak lu jadi kayak jadi awkward. Tapi gue bukan jadiin ini sebagai alasan gue nggak bisa pacaran sama sahabat, bukan. Tapi emang dari dulu kayak gitu aja bawaannya gitu loh. Terus kalau pikir-pikir, oh ya prinsip gue yang gini ada enaknya juga ya. Jadi kalau gue putus, gue nggak segitu susahnya gitu. Tapi- Gue nggak tahu, tapi kenapa kayak gitu loh dari Tapi awal. pas putus susah nggak? Enggak, pas putus gue nggak temenan lagi lebih gampang. Dan Kalau gua renungin kenyataannya baik-baik. gitu. Iya. Oh, oke. Maksudnya kan emang dari dulu gue juga nggak pernah pacaran sama yang satu circle gue. Oke. Nggak tahu kenapa. Gue tuh temen-temen yang kayak bro before host dan atau host. Gue yang gue tuh yang klop banget sama cowok geng-gengnya. Yang ada satu circle yang ada cowoknya, ada ceweknya. Dari yang ceweknya sifatnya lembut sampai kasar. Yang cowok yang lembut sampai kasar, gue banyak gitu loh. Awkward, bro banget lah gitu, tanda petik gitu. Tapi yang cewek nih, nggak bisa gue yang deket terus pacaran sama orang ini atau dari awal, nah ini gue pacaran sama dia deh, gue mau deketin gitu. Gue nggak bisa gitu loh. Nggak tahu kenapa coy, aneh ya rasanya. Aneh ya rasanya, nggak tahu kenapa. Nggak tahu kenapa. menarik sekali. Nah, itu. Wow. Ternyata macam-macam ya. Kalau kalian gimana? Share ya di kolom komentar. Nah, ini kita masih bahas tahapan ya, udah kemana-mana ya ternyata emang kalau ngomongin breakup tuh. Nah lanjut setelah yang tahap bargaining itu adalah tahap depression, jadi masa-masa depresi ya. Akhirnya mulai merefleksikan diri, nah terus udah mulai sadar nih bahwa fakta ini nggak bisa diubah, emang lu tuh udah breakup. Udah mulai realistis. Cuman di tahap ini tuh harus kalau bisa lu tuh rely on your support system. Jadi misalkan emang tadi kayak si Abang Sagi ngomong ya, kalau gue tuh ya gue ngumpul sama teman-teman gue gitu. Nah itu untuk membantu lu recovery gitu loh. Jadi nggak cuma diem di rumah, mampus dah gitu. Mungkin ada orang yang diem di rumah malah healing. Oh gitu ya, bisa jadi ya. Iya. Ada. Di rumah tuh bisa ngapa-ngapain lu. Oh iya bisa nonton drakor. Sambil tiduran Sambil ya kan. tiduran ya. Cemilan depan muka ya kan. Hidup Bucket es krim di sini, root beer di sini, hidup enak banget kayaknya. nonton bola ambil lagi. Iya, asal jangan trigger itu lagi ya, susah sih. Kalau aja gak kelar-kelar tuh nonton drakor yang mewek juga ya. Pusing kan. Betul. Ini gue banget nih muterin lagunya juga lagu yang sedih lagi. Oh iya, aduh gue mau ngasar. Iya, betul. Sumpah. Never ending jadinya. Nah, terus yang terakhir adalah tahap acceptance gitu. Nah, di situ ya akhirnya lu sudah mulai
dapat nih puzzle yang missing gitu ya, dan akhirnya lo sudah belajar dari pengalaman itu dan untuk menjadi lebih baik ke depannya gitu guys. Nah sekarang pertanyaan gue selanjutnya, cowok dengan cewek ya, dua nih. cowok dengan cewek kira-kira itu yang paling cepat recovery dari breakup itu cowok atau cewek? Wah, Kalau menurut kalian Paling cepet. paling cepat? menurut gua cewek udah selesai. Menurut gua. Why? Ada apa emang dengan laki-laki? Gua cuma jadi gua nggak coba seksis ya guys. Cuma karena kita ngomongnya berdasarkan pengalaman dan referensi yang ada sepanjang hidup. Gua ngelihatnya cewek lagi gampang move on. Karena menurut gua kembali lagi, gua sejauh ini ngelihatnya cewek lebih ekspresif ya kalau soal patah hati. Dia bisa dengan gampangnya cerita kalau dia lagi sedih, dia lagi galau, dia lagi move on. Menurut gua, sejauh lagi pengalaman gua lagi, cowok cenderung lebih prideful daripada cewek. Walaupun ada cewek yang lebih prideful ada. Nggak, gua nggak ngomongin kalian. Guys, sorry guys, aduh, fakta. Maksudnya apa? Nggak. Oh, oke. Kita lebih cenderung ngomongin hal yang kaku-kaku, bergaul tapi ya sama teman-teman yang nongkrong, tapi nggak ada kita kayak sering-sering ngomong yang langsung soft settings gitu yang kayak gue lagi sedih nih bro soalnya dia gini, kayak kurang, nggak tahu kenapa. Ini kayak dalam bergaul gitu maksudnya dengan Iya, sejauh pengalaman gitu ya, soalnya cewek sama cewek gandengan bisa, cowok sama cowok gandengan. Iya sih. Kok Anda tertawa? Nah, ngerti kan? Itu sih. Ke Ngerti toilet kan? juga bisa bareng ya. Toilet tuh gitu. Toilet bareng, nah. Cowok ke toilet bareng. Walaupun ya Horor jadinya. gue support apapun golongan ya, tapi maksud gue sejauh pengalaman begitu. Jadi kita memang dari awal tuh udah di-build-nya tuh buat yang hal-hal yang stiff. Oh, buat tough. Jadi misalnya tough ya kan, kita udah tahu nih. Jadi walaupun it's okay to cry, we still think that crying is weak. Even though someone says that crying is not a weakness. But still. But still ya. But still again Okay. gitu loh. Jadi akhirnya ya gitu, akhirnya kita nggak pinter ngeluarin lah hal-hal lembut yang seperti ini gitu. I see. Anda setuju? Bapak Sagi? Setuju sih. Soalnya gimana ya? Rata-rata cewek itu punya sahabat yang bisa diajak curhat lah. Teleponan dari malam sampai pagi, cowok. Ini kenapa tangannya begini? Cewek sama cewek galau teleponan sampai pagi. Wah. Lu sama gue teleponan pagi, kita ngapain deh? Tapi kalian kalau misalnya nongkrong bisa sampai pagi kan? Iya. Nah itu dia, kita di-build bukan hal-hal yang begitu gitu. Pikiran cowok sama cewek itu beda. Kalau pikiran cowok itu untuk ngungkapin isi hatinya ke orang lain tuh nggak gampang. Gitu loh. Tapi ya, ada ya itu kali ya private kali ya. Istilahnya lebih ngejaga private kita lah. Karena rata-rata yang gua tahu cewek itu lebih bisa jaga rahasia. Yang gua tahu. Cewek bisa aja. Hah? Oke. Really? Enggak, maksudnya gimana ya? Kayak Jangan gitu dong lu. Nggak, leher gue pegel bro. Aduh. Nggak, maksud gua gini. itu udah yang kayak tiba-tiba kayak twisted sorry, hati Berarti keempat. teman cewek lu bocor semua ya? Parah bro. Parah bro. Untungnya gua enggak. Oh gila. Atau mungkin lu belum tahu temen lu bocor. Hati keempat. Ya istilahnya cewek tuh lebih gampang ngungkapin isi hatinya ke sesama cewek. Ya itu benar. Ya, benar. Oke, ya. Salah ngomong. Nggak apa-apa. Berdasarkan referensi hidup lu. Iya, Benar. Pengalaman Mungkin beda-beda. gue punya teman cewek, semuanya bisa jaga rahasia. Nah, mungkin hidup gue pahit semua isi ya. Nggak tahu. Asyik kakak gue aja. Aduh. Kalau you sister? Menurut lo cowok cewek? Gue kurang punya data sih ya, maksudnya kayak antara teman-teman gue atau Arsipnya nggak banyak ya? gue, iya arsipnya kurang banyak, arsip gibah banyak, Oh iya. gitu. Dasar Kalau perempuan. arsip Gibah itu apa? Rahasia bro. Tahu? Yuk, Bener juga ya. Lu cukup menjelaskan.
langsung terjawab omongan gue. Bener juga ya jadinya ya. Banyak rumpi berarti dulu. Gitu. Kalau kayak gue nggak tahu ya, 8 bulan itu termasuk lama apa bentar? Bentar. Oh. Nah, terus ada temen gue yang bener-bener gue tanya, lu gimana putus, sedih nggak? Enggak. Gitu. Dan ini cewek, maksudnya gitu. Jadi kayak kan banyak juga kan yang kayak meme bilang kayak ya cewek itu sebelum putus itu tuh sebelum bilang putus itu tuh kita udah nggak ada rasa gitu loh. Udah kayak emotionally udah nggak ada rasa sebenarnya. Ya kita ngedate segala macam tapi udah nggak ada rasa. Pas putus ya udah emang itu udah kayak ya udah bye bye gitu. Ini mungkin nyambung sama cerita temen gua yang kebanyakan cowok berjuang buat bikin langgeng, tapi ceweknya yang putusin cowoknya yang tadi gue cerita. Nyambung nih kayaknya. Iya nyambung, karena sebenarnya cewek tuh kayak sebelum putus kan pasti udah bilang lah, gue kayaknya nggak nyaman nih dengan hubungan ini gitu kan. Cowoknya iyalah ntar aku pasti berjuang gue gini. Nah dalam proses berjuang itu ceweknya tuh masih dalam rasa kayak kurang nih effortnya nggak bisa. Udah deh kayaknya emang nggak bisa nih. Aduh gimana ya gitu. Tapi dia masih bisa. Tapi enggak deh kayaknya gue nggak bisa hidup kayak gini. Baru putus. Cowoknya yang tengah lagi berjuang Cowoknya lagi kan? berjuang nih. Lagi berapi-rapi disiram air. Iya itu. Iya gitu. Jadi kalau cewek ya gue nggak tahu ya pas kalau konteks gue yang terakhir yang putus itu pun juga gue kayak dalam proses yang kayak nih orang kok udah nggak ada ya he text love you tapi nggak ada feel-nya gitu. Jadi gue ngerasa tidak disayang, tidak diprioritaskan gitu. Jadi gue juga merasa ya kayak ya there's no love anymore in this relationship gitu kan. Jadi gue putusin tapi akhirnya gue yang menyesal, terus gue melalui semua prosesnya itu dan gue sudah move on gitu. Dalam waktu 8 bulan gitu. Lama ya? Tadi gue bilang bentar. Ya kalau gue feelingnya rasanya lama karena gue living for 24 hour gitu. Gue nggak ya kayak berapa bulan pertama tuh gue nggak tidur, kayaknya cuma 1 jam tidur malam gitu. Jadi kayak itu feelsnya tuh kayak 23 jam ya you awake thinking about it gitu kan. Jadi kayak rasanya lama banget. Lu 23 jam kali 8 bulan aja lo tuh berapa lah kalau to be fair gitu kan. Kita belum ngomongin masalah-masalah pas lu break up ya, maksudnya yang Iya, bisa bisa affect affect gitu. ya. Mungkin karena Gitu. lu awal berpikirnya karena lu nyesel kali. Iya, pertama nyesel. Gue pikir kayak ini hal yang stupid banget sih sebenarnya untuk putus gitu kan. Terus dan yang lebih sakitnya lagi kayak ya dia kayak oh ya udah gitu. Jadi kayak this is what kind of shit this is gitu kan. Sabar. Gitu. Terus ya udah kan kayak ya temen gue oh mungkin dia udah gak ada rasa kali gini-gini. Nih kayaknya gue gak makan permen, gue makan belingnya. Anjir. Tolong. Gitu. Jadi kayak ya benar sih kayak gue dikelilingi teman gitu kan. Ini yang gue tiap hari datang sampai bapaknya nanya datang lagi Hil. Sampai orang tua pun turun tangan ya. Iya sampai bokap nyokapnya jujur turun tangan. Leo 1 turun tangan gitu. I'm so touched. Gitu. Tapi emang sih patah hati itu ya makanya tadi gue baru nge juga ya patah hati itu bisa affect lu sampai physically gitu. Banyak. Ya gue jadi kurus turun 5 kilo. Dan itu jujur ya apa? Berarti kita harus sering patah hati. Parah bro. Kita harus sering patah hati berarti. Kalau kan aku wanita. Guys dengar, silakan langsung ya. Guys dengar. Bagi yang Jijikan banget, benci mantan-mantannya nih. Silakan. Ada korban Iya. yang rela. Bapak Leo 3 Bikin siap dia kok. bahagia, Iya. terus Bahagiakan kuruskan aku. dia. Kuruskan dia. Angkat aku dan jatuhkan aku. Kuruskan dia. Tapi ya karena tadi lu udah spoil juga ya, udah spill juga lu bilang apa yang soal how you recovery from breakup. Itu gue jujur gue juga baru pertama kali melihat orang tuh breakup itu ternyata bisa affecting sampai physically gitu. Karena kalau gue dulu pikir kayak ih lebay banget gitu. Gue jujur gue mikirnya kayak gitu ya guys. Karena mungkin dari pengalaman relationship gue juga tidak seperti teman gue gitu ya. Nah jadi pas gue melihat itu gue pertama gila nih orang lebay banget. Cuman setelah gue mengetahui breakup gitu ya, dalam arti breakup itu ketika lu emang udah stres sampai yang depres banget. Tapi kalau gue mungkin tidak di level relationship, tapi di level waktu itu Kerja masalah lah. kerja dan yang lain. Itu gue baru kayak
wah gila kalau udah consuming apa ya buat emotion tuh gila banget sih. Itu bener-bener bisa stres sekali. Betul. Nah, untuk cowok dengan cewek, ternyata kalau dari riset, memang betul, cowok itu yang justru paling lama move on. Kalau ini ada riset nih, biar kerenan dikit ya, jadi gue ngomongnya berangkat dari kata The Journal of Positive Psychology. Untuk rata-rata orang bisa move on itu adalah kurang lebih 3 bulan. Sekitar 11 minggu, jadi kurang lebih 3 bulanan gitu. Tapi kalau yang divorce ya, buat mereka yang marriage itu 18 bulan. Orang bisa move on. Tapi kembali lagi setiap orang itu berbeda-beda. Nah, kenapa laki-laki itu lebih lama? Laki-laki itu katanya kalau misalnya pas putus dia merasa kayak, oh ya udah, gue bisa cari cewek yang lain. Tapi ternyata enggak begitu kasusnya. Karena tadi satu pride, yang kedua mereka itu tidak punya support system, kayak bisa cerita sama temennya. Gue nggak mungkin teleponan pagi malam sama dia coy. Malu gitu. Nah itu yang akhirnya beda banget sama perempuan gitu. Perempuan tuh kayak gak bisa, gue harus telepon gitu kan. Nah, akhirnya itu yang membuat laki-laki tuh lama banget untuk move on. Terus alasan kedua ya, kenapa cowok itu ternyata lebih lama bisa move on-nya? Karena ternyata cowok itu menganggap pasangannya ya mereka itu sebagai tempat home. Gitu. Jadi istilahnya apa ya? Mungkin ya banyak hal-hal yang gue nggak bisa ceritain sama keluarga gue atau apa. Jadi gue ceritain semua tuh ke cewek gue, pasangan. Dan itu kayak istilahnya your safe place gitu. Itu yang akhirnya membuat cowok itu ternyata lebih susah move on gitu. Cool. Nah, terus udah gitu juga ini diperkuat lagi karena ada sebuah riset ya. Jadi ternyata memang wanita tuh lebih punya banyak support system gitu. Jadi langsung gitu dong Besti ya. Lebih banyak punya support system daripada laki-laki karena yang tadi ya, karena kalau crying dianggap lemah dan segala macam. Nah, terus yang lucunya adalah 71% laki-laki itu memilih istrinya untuk tempat dia bisa bercerita. Sedangkan kalau perempuan ditanya, hanya 39% yang memilih husband sebagai tempat cerita. Gitu. Jadi rasa percaya laki-laki ini ya sama perempuan tuh sebenarnya lebih besar tau dibandingkan rasa perempuan ke laki-laki gitu. Ibu-ibu kalau ada masalah ngegosipnya sama tetangga. Kalau nggak sama temen teleponan. Lu nggak pernah kan denger bapak-bapak tiduran di sofa? Lu tau nggak sih? Nggak pernah kan? Biasanya duduk ngomong sama bini, kita ada plan mau begini gitu. Bener sih. Sejauh pengalaman gue betul. Itu betul. Nah, sekarang lanjut nih guys. Gue pengen bertanya sama kalian. Apakah orang ya yang pasti ketika putus hubungan ada yang berinisiatif dong untuk memutuskan hubungan. Nah, biasanya orang yang mutusin itu selalu dianggap dia nih yang menghancurkan hubungan ini gitu. Jadi pasti yang salah tuh si pelakunya gitu. Jadi seakan-akan yang diputus ini korban. Udah ada jawaban. Gitu. Nah, tapi apakah menurut kalian memang si pelaku ini tidak akan merasa sedih juga? Gitu, dengan dalam hubungan ini? Menurut gua, yang putusin. Yang putusin. Sejauh pengalaman gua, yang putusin itu bakal lebih sakit. Kenapa Anda bisa berbicara seperti itu? Karena yang bikin keputusan itu yang mutusin. Orang yang paling sering bimbang itu dari keputusan. Jadi biasanya orang yang nyesel pertama itu yang mutusin. Walaupun endingnya nggak tahu akhirnya nyesel atau enggak. Tapi biasanya yang pertama kali muncul rasa penyesalan itu yang mutusin. Gitu. Jadi biasanya awal-awal burden yang lebih besar itu dipegang bagi orang yang mutusin. Pokoknya yang pokoknya yang on purpose sengaja bikin hubungan ini tetap bikin hubungan ini ngawur, mau putus, mau renggang, yang pertama kali memutuskan untuk menjadi faktor hubungan ini ya jelek, itu yang biasanya menyesal. Sejauh pengalaman gue gitu. Gue termasuk orang yang suka mutusin. Lebih sering. Wow. Lebih ulang. Lihat tuh Kak, tolong lihat tuh Kak Leo 2 tolong. Enggak, ulang. Harus lihat tuh Kak Leo. Gue termasuk orang yang Gue gitu. Kayaknya Leo 3 banyak mantannya nih. enggak. Sering mutusin. Enggak, bukan. Mutusin. Bukan Iya nih. Pria mutusin. Bukan sering mutusin, maksudnya My God, he's a bad boy. gue lebih banyak bikin Hey Playboy. gue jahat coy. Oke, lanjut. Maksudnya gue lebih banyak berperan yang megang andil buat bikin hubungan itu selesai. Oke. Mau dari statement bilang putus atau dari statement yang bilang I think this is not gonna work out gitu. Gue yang biasa ngomong.
Ada yang alasan najis, ada alasan yang biasa. Alasan yang biasa ya kalau gue sadar gue ngomong. Alasan najis, mendingan gue aja yang di blame, gak usah kamu. Kok gua geli ya dengannya. Iya, alasan-alasan itu juga tuh ya, alasan-alasan putus yang kadang tuh kayak gitu ya. Kalau untuk bagi yang diputusin sih. I see. Yep. Ini jujur gue relate sama elu. Kan relate. pada bilang jijik tapi relate sama gue, bener dong. Enggak, maksudnya that feeling ya, perasaan Iya. itu. Karena untuk kasus gue, ya gue berinisiatif untuk yang mengakhiri hubungan juga dalam semua hubungan gue sejauh ini gitu ya. Kram lah. Biasa aja dong ekspresinya. Nggak, ini Biasa gue bodoh aja. fisherman. Nggak sponsor. Nah, tapi memang kembali lagi karena gue tuh selalu sering kali dianggap bahwa oh ya kalau yang mutusin itu pasti tidak ada perasaan bitter gitu atau perasaan regret gitu ya. Tapi sebenarnya kalau gue lihat-lihat experience gue secara pribadi itu nggak ada yang gue nggak ada perasaan yang bahagia gitu setelah putus dengan mantan gue gitu, karena memang ya kalau misalnya bisa dibilang satu tuh It's on you. It's on you. You're the Iya. one who make this decision. betul Live gitu. with that, malah ya maksudnya satu rasanya malah rasa bersalah yang keluar gitu, yang satu lagi memang mungkin ya menyayangkan bahwa this relationship is not working out gitu, tapi tidak ada perasaan bahagia di situ gitu loh, tetap aja rasanya tuh bitter Ya, gitu. namanya putus gak ada yang bahagia. Iya, jadi kecuali sebenarnya mau nggak ada selingkuh bahagia. ya. Nah, itu maksud gua. Jadi tergantung sebenarnya kasus-kasus hubungan itu seperti apa sih kalau menurut gua. Ya kayak tindakan lu nanti ke depannya ya lu harus terima resikonya. Seperti itu. Ya kalau misalnya lu putusin, ya lu terima resiko. Makanya setiap tindakan kan pasti ada resikonya. Betul. Soalnya nentuin Dibanding lu diem aja, ya lu nggak bakal dapat resiko apa-apa. Iya, bener masuk lah. Gue lebih menekankan lu yang bikin keputusan, harusnya lu yang lebih bertanggung jawab. Iya, that's true. Walaupun tanggung jawab itu milik kita bersama yang sama-sama bubar ya, but still. Basel pasti ya. Lu yang mulai inisiatif, duluan. lu yang Iya. mulai. Biasanya langsung ada doubt. Pengalaman banyak ya, Bos. Kan sering. Emang lu kagak pernah putus? Bukan gitu. Lu nggak nyongkel dia sih dari tadi. Gua tuh Pengalaman banyak nih. Bad boy. Kan Gua tuh- sering mengambil keputusan. maksudnya di antara Sering gua harus jaga mutusin. ngomong gimana ya? Gua termasuk orang yang sering ngambil andil. Udah gitu aja ya. Biasanya jawaban pertama tuh yang paling jujur. Nah, intinya gitu dong. Oops. Skip next. Skip. Ya ini Sagi mancing Sagi bahagia, Cok. mancing keributan. Bahaya, Cek bahagia. teman-teman kalian. Sagittarius sekarang dicek. Bahaya dia suka Iya anjir, gue cuma ngomong apa adanya tuh kesannya kayak gue salah banget. Nah, sekarang standar move on buat kalian tuh apa? Udah enggak gitu. Keren. Gila, The vibe. 1000 bahasa The deh. vibe langsung ya. Standar move on menurut kalian. Pertanyaannya yang berat apa kita yang bingung? Ya udah nggak mikirin lagi sih. Standar move on, gak mikirin. Jadi kalau lu tiba-tiba rindu sama mantan lu itu belum move on. Apa kalau apa? Misalnya lu tiba-tiba gue rindu nih sama mantan gue, itu udah move on atau belum? Atau tiba-tiba kepikiran akan ada satu hal gitu misalnya. Kan kayak pada saat kita putus kan kita kayak masih otak kita tuh masih mikirin dia dalam konteks tuh kayak kita pengen balikan sama dia. Tapi kalau move masih ada harapan lah untuk kembali gitu dan otak kita memikirkan 1001 cara buat biar bisa balik gitu kan. Nah, move on itu menurut gue konteksnya ya kepikiran ya pasti ada gitu. Cuma lebih kepikiran dalam hal romantis itu yang udah nggak ada. Keinginan untuk memiliki udah nggak ada. Keinginan untuk kembali itu udah nggak ada sama sekali gitu sih. Kepikiran yang pasti ada lah kayak tadi yang Abang Sagi bilang kan, di memori itu ada. Sampai kita tua tuh pasti ada gitu. Ya mungkin kita kan cherish beberapa gitu, tapi kayak keinginan untuk kembali sama dia, keinginan untuk bersatu kembali sama dia itu udah nggak ada gitu. Oke. Jadi yang penting sudah bisa memilah di emotionnya itu ya gitu ya. Oke. Menurut gue move on itu ketika kita udah bikin kayak kita bukan move on itu ketika bukan dia lagi yang jadi prioritas romance kita ya. Kita punya kesamaan cuy. Ya terima kasih Bapak Leo. Terima kasih Ibu Leo. Ya apa orang ini? Gue sama siapa?
Gini bro. Nah, Lagi sendiri. Berjuang. Besok lu cari temen lu lagi, lu bawa ke sini. Jadi bisa join podcastnya Inzabizi dong. Kalau gua standar move on gua ketika gua udah mikirin untuk diri gua sendiri. Jadi untuk Berdamai dengan diri sendiri gitu maksudnya. ya, jadi istilahnya move on yang gue maksud itu ya, lu gue hari ini ngapain nih? Jadi semua yang ada yang lu pikirkan untuk lu jalanin hari itu untuk lu sendiri. oh dia udah nggak mengganggu lu lagi gitu. Bukan mengganggu maksudnya dalam Ayo, realnya ya. Ganggu. Ya? Tapi istilahnya mengganggu dalam pikiran, duh dia lagi ngapain nih? Biasanya kan kalau pasangan kan begitu, ya kan? Oh. Udah makan apa belum? Ya detail-detail tadi itu ya. Kalau pacaran tuh kita lebih mikirkan pasangan kita dibanding diri sendiri. Kalau gua ya, kalau gua. Makanya gua bilang kalau gua udah move on, ya itu artinya gua udah mikirin diri gua sendiri aja. Tuh, biarpun pasti masih ada nyantol lah, nggak mungkin lah nggak ada nyantol sedikit pun. Cuman prioritas ya mikirin diri sendiri. Menyantol berkaitan sama dia gitu ya. Ya. Jadi emang udah gak ada hubungannya sama dia gitu ya intinya. Emang untuk ya udah buat diri lu lebih baik lah Iya. gitu ya. Have fun sendiri. Have fun sendiri. Bersama yang lain maksudnya. Jadi dia bersama-sama gitu ya. Maksudnya? Kalian lu bersama-sama sama teman-teman lu nih. Nah, gue nggak terlalu memikirkan, oh dia udah makan apa belum, oh dia lagi ngapain. Tuh, itu menurut gue yang move on. Bagi Seperti gue. itu. Gue nangkapnya beda soalnya bro. Kenapa? Jangan ya. Lu bersama-sama tidak teman bisa. lu. Jadi Tidak adek. bisa. Tidak bisa. Sayang sekali. Sayang sekali. Mungkin yang nonton ada yang ngerti ya pikiran gue gitu. Coba Ami berapa detik sebelumnya yang dia jelasin yang muka gue udah mulai Sepertinya mission failed gitu. Sayang sekali. Jadi itu standar move on kalian ya, oke guys. Nah, setelah gua putus ya, itu ada satu pertanyaan dari teman gua gitu. Dia ngomong gini, Leo 1, setelah lu putus, lu menyesal gak sih dengan apa yang sudah lu berikan ke pasangan lu? Gitu. Terus kala itu gue menjawab, kalau ditanya menyesal apa enggak, gue nggak menyesal gitu. Cuman ternyata kalau gue pikir-pikir lagi, pertanyaan ini lucu ketika kayak gue mendengar teman-teman gue gitu ya. Karena teman-teman gue itu ternyata setelah lu putus, lu jadi hitung-hitungan sama orang. Ternyata gue udah ngasih ini, ternyata gue cuma dapetnya begini gitu. Nah, tapi kalau dari sejauh pengalaman kalian, apakah kalian menyesal gitu telah memberikan untuk pasangan lu gitu, tapi tidak bisa yang mereka berikan tuh sama dengan lu? Gitu. Enggak, gue gak nyesal. Menyesal ya? Gue tipikal orang living to the fullest sih. Maksudnya adalah beberapa barrier yang gue nggak kasih atau gimana ada, tapi but still gue kalau pacaran termasuk to the fullest lah, sepenuh hati lah. Jadi kalau emang nggak ya udah, at least gue udah menjalankan nggak setengah-setengah gitu. Okay. Sama, ada juga. Sama, gue juga kayak ya kalau dalam pacaran nggak tahu ya, ini mungkin Leo kali ya, karena loyal, kita kan loyal kan. Kalian harus kan. makanya cari pacar, cari geng api guys. Malah promosi. Tadi belum Sagi belum promosi. Oh ya, kita kan ya kita kasih we are giving it all gitu ya kalau pacaran ya, tapi dalam konteks ya pacar gitu, masih dalam normal kapasitas pacar lah gitu, nggak lebih dari itu, nggak kurang dari itu juga. Nah, dan apa yang gue berikan kalau nggak dikasih balik ya kayak kita ya mungkin emang kapasitasnya mereka seperti itu gitu loh. Dan kita ya para Leo sih biasanya jarang menyesal sih ya kalau kita udah kayak ngasih mereka balik. menyesal biasanya. Mereka menyesal. Frednya muncul. Frednya Leo muncul. Sorry ya, nggak akan ketemu kayak kita lagi. Tapi benar. Gue tuh heran gitu. Mereka kok bodoh banget gitu loh putusin orang kualitas kayak Guys, gini. tolong aku. Tolong. Malah ngomongin diri sendiri, lupain dia. Leo, aduh. Jar kalian ya. Gitu. Gue tuh
tuh cinta berlebih sama diri gue coy. Oh makanya dia sering mutusin. Balik lagi. Iya. Balik lagi. Enggak coy, karena yang sanggup menanggung beban penyesalan tuh cuma gue. Anjing keren banget nih sumpah. Najis. Nice. Najis. Keren banget anjing. Nice. Kayak berat banget ya bang, berat banget bikinnya. Tapi emang bener sih, kayak soalnya pas gue pikir-pikir lagi pas dia ngomong gitu, hah kenapa jadi kayak gitu? Memang ternyata banyak orang tuh yang jadi hitung-hitungan. Padahal maksud gue, ya itu kan kayak gue melakukan itu secara sadar gitu loh. Gue memberikan ekspresi kasih sayang gue itu kan gue secara sadar gitu loh. Jadi kalau misalnya dibilang menyesal, gue nggak menyesal. Tapi kalau mungkin dalam hubungan itu ketika lu putus ada rasa marah ya wajar gitu kan, atau rasa kecewa itu wajar, menyayangkan itu wajar. Tapi kalau menyesal sih enggak. Tapi kan maksud gue kalau memang hubungan itu is not working out itu kan karena kita juga punya prinsip yang kita punya gitu kan. Maksudnya mungkin ada hal-hal yang memang apa ya, itu basicnya kita nggak bisa diganggu gugat gitu. Kalau memang dia tidak bisa connect dengan itu, ya berarti kan nggak bisa. Gitu. Tapi kalau menyayang, apa maksudnya memberikan, kenapa Anda senyum-senyum? Enggak, gue lagi denger loh. Gue lagi merhatiin loh. Kenapa Anda senyum-senyum? Kenapa coy? Tapi kan maksud gue balik lagi kalau untuk memberikan kasih sayang itu ya lu kan lakukan secara sadar. Kenapa ketika lu putus lu jadi hitung-hitungan gitu loh. Itu kan jadinya aneh. Berarti lu gak tulus dong selama ini lu jadian. Iya, betul ya dong. Gitu sih. Jadi gue ketika pas ditanya sempat agak kaget sih pas dia nanya gitu, "Hah, kok aneh pertanyaannya gitu?" Malah. Tapi ternyata banyak teman gue di luar sana kan begitu. Atau begitu gue gak beli dia sepatu, gak beli ini, bla bla bla. Iya. Bukan Leo ya. Itu sih. Hah? Iya sih. Tapi bukan Sagi juga, gue bantu. Nggak mungkin Sagi, Gue nggak mungkin bantu, Sagi. nggak mungkin. Dia ngapain nggak mungkin. Gua aja nggak tahu yang paling keren tuh Sagi atau Leo, gua nggak tahu. Udah gua angkat ya, diri lu tinggi banget tuh, parah tuh. Gua udah mau sejajarin lu sama gue. Itu udah kayak bagus banget. Ntar lagi dia keluar aja podcast gue, jangan. Bener-bener. Jangan. Tolong guys. Aduh. Gak bagus cewek Leo banyak-banyak sumpah. Emang gak bagus ya. Terlalu dominan. Sulit. Aduh. Tenang guys, Sagi gue wakilin. Siap Sagi. Besok nanti jadi antri nih Sagi mau. Lumayan, gak apa-apa, it's okay. Tapi ternyata ya banyak. Penyesalan lu dalam break up itu apa sih teman-teman? Penyesalan gua dalam breakup. Jadi pas putus apa yang gue sesali gitu? Iya, jadi kayak sebenarnya lu berharap dalam hubungan itu yang pengen lu working out dalam pengalaman lu ya. Misalnya contoh kayak kalau gua di kasus gua tuh ternyata gua menyayangkan ternyata mungkin komunikasi kita nggak begitu baik gitu. Jadi sebenarnya itu mungkin bisa working out kalau misalkan komunikasinya lebih baik. Kalau dalam kasus-kasus kalian apa sih yang kira-kira nggak match gitu? Akhirnya mau nggak mau hubungan itu jadi berakhir. Prinsip, goals. Quote-unquote mimpinya beda. Maksudnya mimpi ini apa nih? Wah, gue bisa cerita bro. Kenapa nyengir? Cuma gue ngomong gimana biar nggak terlalu privacy gitu kalimatnya. Lagi cari di filter dulu. Tujuan. Iya tujuan. Oh ini kita dalam dunia kerja aja ya misalnya. Lu pengennya satu kantor sama teman lu ini. Cuma teman lu ini orang lapangan bro. Gitu. Jadi kemungkinan dia malah masuknya malah kantor lapangan. Kantor orang-orang lapangan gitu. Sedangkan lu orang finance ceritanya. Jadi susah padahal sama-sama pengen satu kantor. Ini dalam dunia kantor gitu aja. Jadi kita ending-endingnya udah sadar sih, udah susah gitu. Jadi kayak paling misalnya kayak sayangkan, ya cuma bisa menyayangkan, tapi ya udah kalau gue ubah mau nggak lu gini misalnya gitu ya. Entah gue atau dia yang nanya gitu. Jangan sih. Kalau ngomong dari segi akal sehat, lu harusnya kejar hati lu sama mimpi lu sih. Kalau ngomong deep lagi, gue cowok nih, cowok macam apa yang ngalangin mimpi lu gitu. Anjir. Wow, gila keren banget. Gitu, maksudnya begitu. Leo 3 2022. Jadi kalau kalian ketemu yang cukup udah. Jangan ntar gue malah headspace coy. Kejarlah mimpi kalian. Itu satu. Ya gitulah. Tadi apa sih pertanyaannya? Penyesalan Penyesalan lu.
Maksudnya dalam hubungan itu dari pengalaman lu harusnya tuh gara-gara ini itu bisa working out. Misalnya contoh kasus gue tadi. Kejujuran. Oh, kejujuran. Jujuran penting banget. Lu punya pasangan kalau lu misalnya nggak jujur, nggak saling terbuka, itu pasti masalah selalu numpuk. Ya, true story. Kebanyakan setelah itu numpuk pasti meledak. Ya, bisa. Jadi menurut gue ya, lu jujur, saling terbuka, istilahnya ya lu pacaran ya lu punya masalah ya pecahin bareng-bareng. Kalau lu nggak saling terbuka, bisa terjadi salah paham. Dari salah paham itu ya bisa merusak hubungan lu. Makanya bagi gue kalau pacaran ya jujur itu penting. Jujur, saling terbuka itu penting. Dan kalau dari pengalaman ya itu yang paling bikin apa ya, penyesalannya di situ. Kenapa nggak jujur gitu ya? Entah dari pihak dari guanya atau dari pasangan guanya ya pasti itu masalahnya. Kalau gua bukan promosi ya, Cuma lu jujur orangnya. Hey. Mau keluar kemana lu, Cuk? Nice. Bagus. Itu kayak Bukan promosi ya, tapi Lanjut. promosi gitu. Gue bukan ganteng ya, tapi ganteng gitu. just so you know Apa aja. ya, bagi gua agama nggak terlalu ini ya, nggak terlalu ngukur buat gua berpasangan sama siapapun. Gue lebih lebih memilih kejujuran, saling terbuka. Kalau cantik ya menurut gue itu Nomor 1. bonus. Tumben, biasanya cowok banyak ke, wah hebat ini. Kamu nyari pacar berarti cantik dulu ya? Saya nggak tahu, tapi pokoknya saya kualitasnya. Nggak ada. Tadi kayaknya Salah lagi. nggak, pasti setiap orang, mau itu cewek mau itu cowok pun pasti pengennya yang cantik atau ganteng, ya kan? Yang penting tuh kejujuran, saling terbuka, itu paling penting dalam hubungan. Berdasarkan pengalaman lo ya. Kayak misalnya nih putus gara-gara bosen, pasti banyak Di luar sana ya. di luar sana. Kayak Dan banyak gue pun juga mengalami. Kayak banyak sih. Ya gue kalau inget-inget masa-masa SMA, SMP gitu, ada aja yang putus gara-gara bosen, mah ada. Kalau yang teman kerja gue belum ketemu lagi ya. Yang Itu karena ya lu nggak terbuka. Coba seandainya lu terbuka, bosen nih hubungan begini-begini aja, Ya, pergi cari solusi yuk. benar. Lagi kemana kek? ngomong sama pasangannya gitu ya, kayak gitu. Nggak selalu ya, nggak selalu. pasti Tapi ada ada lah. Ironinya ada coy. Orang baru married kecelakaan mobil, amit-amit. Cuma ada gitu maksud gue. Iya, betul. Seironi itu. Nggak, jangan. Amit-amit. Istilahnya lu pacaran aja bisa putus, nikah aja bisa putus, apalagi pacaran. Cerai. Ya istilahnya Oh putus iya. pacaran. Pacaran bisa cerai. Next. Bodo amat. Gue muter-muterin kalimatnya ya. Oke. Gue lagi mikir nih, apa ya? Ntar ketemu Kalau lagi lu? jawabannya. Kalau gue sih mirip kayak Leo 3 ya. Kali ini kayak best. Saya bangga dengan Anda, Bu Leo. We are join forces. Yoi. Kayak prinsip, terus latar belakang, what drives you gitu. Kita sama banget ya. Soalnya fix relation, Itu sama fix banget. mentality itu udah susah coy dikonfirmasi Iya. gitu. Ya realitinya lah. Iya, maksudnya gimana ya? Maksud gue kayak Udah prinsip goal, susah sih. iya kalau udah prinsip kayak gue mau mencapai No debat. ini dengan cara yang ini, tapi dia kayak, maksud gue kayak ya kita udah umur segini ya kita mencari pasangan hidup kan. Maksud gue gue mau buat keluarga ya, impian gue seperti ini, tapi
definisi keluarga dia tuh ya seperti ini. Oh iya benar. Gitu. Itu Kita yang, bisa ikutin cara dia, cuma kita hancur. iya, kita yang hancur True story, gitu. man. Dan prinsip-prinsip keluarga sih yang maksudnya yang dia kan dibesarkan kan dengan keluarga yang seperti itu, gue dibesarkan dengan keluarga seperti ini. Nggak ada yang salah, nggak ada yang benar, cuma nggak cocok gitu loh. Iya. Gitu. Nggak ada yang salah, nggak ada yang benar, cuma nggak cocok gitu. Dan ternyata emang regret ini salah satu yang tadi kalian sebutin ya, yang berkaitan dengan prinsip itu adalah memang salah satunya regret yang paling tinggi gitu. Jadi tidak spoken up gitu, tidak ngomong apa yang menjadi prinsip kalian, batasan-batasan, dan ternyata mungkin nggak connect, atau ya kalau disimpan dalam hati orang nggak tahu karena lu tidak memberitahu, oh ini loh gue seperti ini ABC. Ternyata banyak banget orang di luar sana tuh tidak menjadi apa adanya guys, Iya. gitu. Sedih banget gak sih lu gak bisa jadi apa adanya sama pacar lu tuh. Ini kayak begini nih, makanya sering putus. I living to the fullest, bro. Sorry my friend. Parah coy. Aduh ini kacak. Saya mogok. Gak mau. Itu yang pertama yang paling besar. Yang selanjutnya itu ternyata kadang-kadang menjadi seriusnya terlalu cepat. Jadi kayak mungkin lu baru pacaran sebulan 2 bulan, lu langsung diintroduce sama orang tua gitu. Nah itu akhirnya mau jadi kayak Tapi ada aja loh yang baru istilahnya sebulan pacaran langsung nikah, ada aja. Gua nggak bisa ngomong banyak-banyak. Gue bisa Ya, ngomong cuman bingung aja gitu. Iya, Iya, gue juga iya. bisa ngomong, tapi ya benar. mungkin ada orang tertentu yang punya inceran terhadap umur. Itu kalimat gue sopannya parah banget, Cok. filternya udah Itu filter banget. kalimat gue udah gue filter parah banget. Filternya udah filter banget ya. Mungkin ada orang yang goalsnya tuh di umur sekian. Jadi untungnya ketika dia nge-rush buat kayak gitu, ada aja jalannya. Ini mulut gue semua. Lu tuwir cu. Buruan. Nah mungkin kayak gitu. Kalau gue mungkin nggak halus, gue nggak tahu ya ini halus apa enggak. Ya kan kita nggak tahu setelah dia married apa yang terjadi, berapa lama itu jelas. Oh my god. Lebih gila lagi. Gila ini deep banget tuh. Lebih gila lagi. Masa kan lu baru kenal sebulan lah istilahnya, terus lu mau bawa ke hubungan yang lebih serius? Ya, pahit-pahitan ya. Ya the worstnya, ya gue balik lagi, gue selalu berpikiran negatif gitu. Ada temen gue Ya yang kan kita nggak tahu Iya. what's in the end gitu, in the finish line itu ada. bener. Gitu. Dan yang terakhir, yang satu lagi yang menurut gue juga ini paling ini sih adalah terlalu lama di hubungan itu yang harusnya memang sudah diakhiri gitu. Damn. Gitu. Itu Karena perjuangannya sih. Lu itu banyak yang terjadi. terus ya. Itu yang kayak di awal ya, gue punya teman, dia pacaran tuh lebih dari 5 tahun teman-teman, tapi mereka dari awal tidak pernah berbicara soal prinsip, masalah belief dan segala macam, dan akhirnya tuh putusnya gara-gara masalah belief gitu, kayak masalah kepercayaan agama ya, kala itu gitu. Itu kadang-kadang kayak kenapa nggak dari awal gitu. Bisa nggak? Terus? Tapi maksudnya mereka sama sekali tidak bicara tentang itu gitu loh. Oh, kalau sama sekali nggak Itu ngomong sih itu kan, salah mereka iya, parah maksud ya. gua. Berarti ya emang, maksudnya kan kalau kita pacaran kan emang kita tujuannya kan akhirnya itu teman seumur hidup kan. Ya mungkin waktu itu mereka pacaran masih ya kayak ya pengen pacaran, belum mau ke arah serius. Sampai akhirnya udah kebo gede. Tiba-tiba udah Iya, 5 tahun betul, gitu. betul. Ada juga. Padahal di pihak cowoknya tuh malah yang gak ada masalah gitu ya dengan beda agama, tapi pihak perempuannya yang jadi masalah karena orang tuanya nggak setuju. Tambah lagi orang tua gitu kan. Maksud gue itu kan harusnya dari awal ya lu buka semua gitu. Tapi faktor dari Leo 2 ada sih. Mungkin ada yang memang ceritanya dari, kan langgeng, ada ini yang 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, ada. Berarti ceritanya ada yang dari SMP 3 atau SMA 1. Yang masih nggak tahu mikir sampai sono gitu Iya, loh. nggak mikir. Belum Apa itu pajak? NPWP apa? Nggak ada yang nggak tahu dia gitu loh. PPh 21. Belum ketemu realita parah ya. Aduh. Iya. emang. Nah udah ketemu gede akhirnya kaget lah, udah harus ngomongin apa agama gitu, nggak tahu. Tapi mungkin ada juga yang pengen perjuangin ini hubungan gitu. Enggak, kan tadi kan ada Leo 1 ada ngomong soal nggak kenapa masalahnya adalah harusnya di stop Iya. hubungan yang berkepanjangan. Misalnya Iya, ya, gitu sebenarnya ya. kayaknya harusnya ini udah selesai nih gitu. Tapi apa lu masih bisa jadi memperpanjang. mereka ini tipe orang yang persisten gitu. Pasti bisa kita cari caranya gitu, berjuang lama banget. Sampai akhirnya kayak kita nggak bisa. jadi. Itu sayang banget ya. Itu ironi sih. Itu sedih sih. Apalagi kayak lu udah give it all gitu kan.
Ya walaupun nggak hitung-hitungan ya. Give it all-nya kalau menurut gue konteks gue bukan materi sih, waktu. Itu source yang sangat tidak bisa dikembalikan. Iya sih. Duit lu masih bisa balikin, materi lu kasih barang lu masih bisa balikin. Waktu lu mau gimana cara pun nggak akan bisa balik. Gitu. Itu kayak makanya apa ya, ironi gitu. Kayak makanya ya mungkin tadi yang lu bilang kayak misalnya orang baru 2 bulan 3 bulan aja udah bisa jadian gitu. Iya kan, mungkin itu salah satunya tadi yang lu udah bilang filter banget ya, dikejar waktu gitu kan, umur dan segala macam gitu. Tapi ketika yang sudah gua pupuk nih dari awal ternyata tidak terjadi gitu. Nah, sekarang pertanyaan terakhir nih guys. Ini pertanyaan ini juga sudah gua sampaikan juga gitu ya sama teman-teman yang lain di Instagram waktu itu. Resep untuk menyembuhkan patah hati. Obat untuk menyembuhkan patah hati. Kalau menurut kalian apa nih, teman-teman? Kok diam? Wah, ini mikirnya kayak dalam banget. Gali semua pengalaman-pengalaman yang ada. Dari lagu bisa. Lagu galau kayak gitu. First, we're gonna kill you with the second part. Kayaknya langsung sedih lagi. Iya makanya. The world down the middle. Sorry guys. Aduh. Kalau ya lu. Apa? Gimana? Nah, Leo 2 dari Leo dulu. Muter gini. Oh, dari brother dulu. Iya, brother Sagi. Dari Abang Sagi coba. Ya kayak refreshing sama teman-teman lu. Hangout. Mau lu kalau gua kadang gua pengen apa ya, kayak touring lah. Mau touring. Mau itu ke gunung kayak, mau itu ke pantai kayak, hutan belantara kayak. Setahun nggak balik gitu. Wah itu kalau setahun nggak balik sih hilang namanya itu. Okay. Istilahnya menjauh lah. Kegiatan-kegiatan lu mau main kemana aja, have fun. Tuh menurut gue ya obat yang paling baik sih menurut gue. Oke. Menurut gua atau jadi improve atau kembangin diri sendiri. Banyak hal tuh yang buat kembangin. Dari apa? Dari satu, kalau lihat luar susah, lihat dari dalam. Badan gua gemuk olahraga. Atau dari sini atau dari atas. Gua bodoh belajar. Mungkin masuk IF atau belajar kursus Mandarin. Ingat, gemuk itu obatnya patah hati. Seperti yang tadi. Jadi lu patah hati lagi. Bukan fitness, patah hati. Bukan fitness, fitnah. Internal toxic aja. Ya maksudnya kayak gitu. Atau improve apa lagi? Circle gue yang dulu udah mulai renggang, gue balikin gitu. Dulu gue suka ada kegiatan ini, gue kurang nih sejak gara-gara pacaran nih atau apalah gitu. Ya udah, gue udah jauh sama keluarga. Macem-macem sih gitu. Buat improve mah banyak cara, coy. Intinya make a better version of yourself. Oh iya, jadi lu comeback stronger. Yes. Lu balik-balik ketemu dia, lu putusin gue kenapa lu? Bodoh, coy. Lihat gue ya sekarang lu. The best revenge gitu ya. Aduh. Oke. Kalau menurut sister? Kalau mungkin jawaban gue mirip kayak Abang Sagi sama Leo juga sih. Kita perlu distraksi sebenarnya. Iya, intinya sih. Gitu. Waktu itu kalau berdasarkan pengalaman pribadi sih, gue merubah titik fokus gue dari mantan ke anak anjing, anabul gitu. Tapi bukan berarti setiap kali lu break up lu punya anabul ya, bisa punya peternakan anjing gitu jadinya gitu loh maksud gue. Mau ubah fokus. Tapi kayak merubah fokus kayak biasa kan kita perhatiin mantan kita udah makan apa belum kayak tadi kan. Nah sekarang kita ganti, aduh nih anabulku udah makan belum ya? Kok dia main thread ya atau gimana segala macem gitu. Gitu sih. Jadi kayak ya punya anabul sih waktu itu sih kayak mendistraksi banget sih kayak percuma gue nangis ke Leo 1 nih 8 bulan gitu ya. Gue dalam sebulan udah langsung move on sih punya anabul gitu. Udah langsung kayak siapa ya dia gitu. Lu daripada beli anjing, lu ubah aja jadi anjing. Ubah dia jadi anjing. Gue ubah fokus gue dari mantan jadi anjing kan. Anjing. Dia anjing sekarang. Dendam anjir. Si anjing kenapa sih? Tapi
emang hewan peliharaan juga bagus loh. Iya, benar. Banyak ya gue sih nggak tahu ini bener apa enggak, cuman menurut gue memang kalau di dunia psikis itu Wah, terapi ya. kayak terapi gitu, itu banyak yang dihubungkan dengan hewan peliharaan. Betul. Ya gue nggak tahu benar, cuman menurut gue gitu, yang pernah gue lihat dan yang pernah gue dengar. Betul. Emang. Soalnya hewan tuh mencintai kita apa adanya. Lu mau jelek apa mau cakep dia nggak tahu kan. Pokoknya Iya. sayang aja baru gitu. Iya. Makin. Lu kasih makan gue nurut. Yang penting lu kasih makan. Yang penting lu kasih makan. Lu pergi ninggalin gue tunggu. Gampang. Iya, nggak ada kayak kok kamu pergi nggak ngabarin, Iya, kok nggak iya. pulang gitu. Aku tunggu. Selalu Aku tunggu. ada. Gitu. Selalu hadir. Aduh, abis ini banyak yang beli anabul ya, saya rasa. Aduh. Hewan peliharaan terapi yang baik. Iya, Terapi yang baik. Itu help Terapi sih. sih, Gue itu kayak help. menyesal sih, maksudnya waktu abis putus langsung beli anjing ya, biar move on-nya langsung cuma seminggu. Kalau dari tanggapan teman-teman yang di Instagram ya yang gue dapat, itu salah satunya banyak banget yang mencari ganti. Nggak salah. Ini gue ngomong yang ada aja. Move on itu kembali lagi sebenarnya dua. Lu move on dari diri sendiri atau move on dari orang lain. Maksudnya healingnya dari diri sendiri atau dari eksternal. Eksternal itu biasanya emang pasangan yang bisa gantiin orang baru. Ada kok banyak, gue juga maksudnya ada lah gitu. Move on gara-gara ada orang gitu. Akhirnya teralihkan fokusnya atau titiknya atau cintanya atau apa. Tapi ada juga yang versi diri sendiri yang kayak tadi kita bilang sih ya, healing Bali babi anjing. Gitu. Ada kayak gitulah yang nggak salah. yang salah. ya lingkungan, cintai diri sendiri, improvement. Bener kok. Menurut gue itu salah satu jalan yang bisa. Tapi etis atau enggak menurut gue sih kurang. Cuma bisa, cuma kurang. Cuma baik, bisa. iya. Lebih baik dari internal dulu ya. Iya, Dari iya. diri sendiri dulu ya. Tidak preferable lah, even though it can. So, tadi yang seperti yang kalian bilang yang benar. Salah satunya itu adalah lu buang semua yang bikin trigger lu sih. Gitu. Jadi mungkin lu butuh distraksi dan segala macam. Anabul salah satunya yang peliharaan itu benar karena memori itu kuat banget sih. Nostalgia kalau lu udah nginget sesuatu tuh pasti kayak aduh jadi kebawa lagi itu parah memang. Terus yang kedua adalah doing new things yang benar. Kalau lu ingin mendapatkan skill baru, lu juga harus melakukan sesuatu yang baru gitu. Jadi kalau lu ingin mendapatkan pandangan baru, perspektif baru, lu juga harus melakukan. Nah, jadi itu tadi teman-teman ya obrolan-obrolan kita gitu. Kalau misalnya menurut gua sih ya balik lagi kita memang nggak bisa mengubah orang lain gitu ya dalam hubungan kita nggak akan bisa mengubah orang lain tapi yang bisa kita ubah diri kita. Berarti lu nggak bisa ngubah jadi anjing. Iya. Terakhir bisa coy. Terakhir bisa, lu mau lihat ya. Iya benar. Breakup itu memang sulit ya, memang perih gitu. Tapi yang pasti kalian pasti bisa move on dan memang mungkin bukan berarti lu harus melupakan gitu ya orang-orang itu karena balik lagi nih semua kembali ke hubungan masing-masing. Tapi gue rasa itu bagaimana caranya untuk berbaikan dengan masa lalu. Ih, keren gak sih? Berdamai ya. Berdamai dengan diri sendiri dan berdamai dengan masa lalu kalian gitu. Ada yang mau ditambahkan mungkin dari kalian? Kalau gue sih sebenarnya kalau breakup itu kan sebenarnya kalau kita kan dari tadi ngomong kan seakan-akan dia yang salah, tapi balik lagi breakup itu kan ada something wrong juga sama kita gitu. Jadi ya mungkin yang mendengar ini semua mungkin juga iya nih mantan gue gini, tapi jangan lupa berkaca sama diri sendiri sih. Kayak betul. kita juga pasti ada salahnya. Nggak mungkin hubungan dua orang itu yang salah satu doang, pasti kita ada kurangnya gitu. Dan sama ya mungkin gue kesannya kayak masih emosi gitu kalau ketemu dia gue marah atau segala macem gitu. Tapi balik lagi semua mantan itu bukan berarti semuanya jelek, tapi itu semua mereka itu pembelajaran. Ada di hidup kita ya buat kita belajar. Jadi kita yang seperti sekarang ini jadi Leo 2 yang berapi-api, jadi Leo 1 yang bisa menerima mantan sebagai teman, Abang Sagi yang Ganteng. bijak gitu.
diam-diam nenggelemin gitu. Menghanyutkan. Leo 3 yang apa adanya gitu kan, yang sering mutusin. Nggak gitu, Boy. Udah depannya udah bagus. Iya lo, gue udah mulai makasih. Jadi aja. Gitu, jadi kayak balik lagi ke semua itu ada apapun selain mantan, semua yang datang itu pasti adalah yang kita bisa ambil pelajarannya. Jangan ngelihat oh mantan itu jelek, mantan itu yang merusak kita, tapi balik lagi pasti ada positifnya. Ya kita mungkin sedih-sedih, nangis-nangis, tapi ada baiknya lah gitu. Jadi ya jangan pernah dilupakan itu sih sebenarnya. Kalau mantan lu ternyata udah jelek, bodoh apa gitu, misalnya jelek-jelek gitu lah ya. Itu artinya gue harusnya bukan ngejek mantan lu, gue ngejeknya lu, coy. Itu selera lu jelek banget. Iya, kenapa gue pilih sejelek itu? Iya, gitu. Bukan versi diri, coy. Cinta itu buta. Oh, Wah, angkat. apa mau ngomong apa? Gak boleh. Dipip aja nanti. Kan semua jadi coklat, betul? Iya. Rasanya manis ya kan? Kala itu. Ya, cinta itu buta, betul. Jadi ya udah jangan nyalain, jangan blaming, terima aja. Ya kan dulu gue buta, ya udahlah guys. Betul. Gitu. Ya udahlah, memang itu proses salah yang harus dijalanin gitu ya. Untuk menjadi lebih baik. Dalam. Dah, ada lagi? Cukup. So, itu aja guys obrolan kita. Thank you banget ada Leo 2, Leo 3, Mas Haji. Terima kasih sudah hadir ya. Next time pasti kita akan bahas-bahas hal-hal yang lainnya yang seputar relationship. Buat kalian guys, thank you banget juga untuk kebersamaan kita. Jangan lupa untuk subscribe channel Inzai Fizi and I'll see you on my next video. Dadah!